Ya, kembali di Talk to News pemirsa, tadi saya sempat menanyakan kepada Mas Kirdi begitu ya, seperti apa suasana persidangan pada saat pembacaan duplik yang dilakukan oleh kuasa hukum dan juga Jessica Kumala Wongso. Ada suasana haru, kemudian ada juga suasana emosi yang ditampilkan di sana. Kami putarkan kembali cuplikan persidangan yang dilakukan kemarin gitu ya, untuk pembacaan duplik yang dilakukan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Yang mulia, kalau kami berbisik-bisik selama di sini, ada di tayangan TV, saya hanya selalu bertanya kalau ada saksi yang kelihatannya memberatkan dia. Saya bertanya kepada terdakwa ini dengan tiba-tiba, Jess, apakah kamu masih tetap bertahan tidak melakukan, tidak mengaku? Dia bilang, tidak Om. Minggu berikutnya sidang, tiba-tiba dalam keadaan dia termenung, saya tanya lagi, Jess, kapan kamu masukkan cyanida itu? Langsung dia bilang, kenapa Om bertanya begitu? Lebih kurang mungkin 31 kali kami bertanya dengan cara-cara kami sendiri. Karena terus terang yang mulia ketika kasus ini saya tangani, dalam perjalanannya saya juga masih belum yakin betul apakah dia atau tidak. Saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan, kalau memang Tuhan orang inilah yang melakukan, jangan buatkan saya salah. Jangan saya salah membela orang yang salah ini. Tapi akhirnya dalam perjalanannya setelah saya menemukan semua bukti-bukti persidangan, akhirnya saya yakin penuh bahwa bukan orang inilah yang melakukan pembunuhan itu. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam yang mulia, izinkan kami memohon atas nama terdakwa ini agar yang mulia kiranya dapat mempertimbangkan dengan baik, dengan doa supaya Tuhan memberikan kekuatan pada majelis hakim mulia, kiranya mohon yang mulia bebaskanlah terdakwa ini. Dia tidak bersalah. Ya, segala daya dan upaya sudah dilakukan oleh pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso kemarin dan kita tunggu seperti apa vonisnya. Mas Heri, boleh dijawab tadi pertanyaan saya kalau memang benar kasus itu begitu ya, mungkin akan bisa diselidiki lebih lanjut. Tapi kalau ternyata tidak benar begitu, apa yang akan terjadi terhadap tim kuasa hukum atau duplik yang sudah dibacakan kemarin gitu? Sebelum menjawab itu malah saya tadi yang kita sempat sebelum on air tadi, kenapa harus di placingnya di akhir gitu ya? Mungkin Bang Oto udah paham sekali hukum acara pidana selalu mendahulukan jaksa penuntut umum. Rekusitor, replik, kemudian rekusitor, pledoi, kemudian replik dan duplik itu selalu didahului oleh jaksa penuntut umum. Jadi kenapa ditempatkan terakhir? Ini sebagai closing yang menurut saya sudah tidak ada tandingannya lagi. Maksudnya bagaimana? Ya, tidak ada tandingannya? Kalau kita lihat siapa yang akan membuktikan omongan ini lagi? Berarti kan ini bukan lagi kasus yang sama. Sudah di luar itu karena pembuktian sudah selesai. Tahap pembuktian sudah selesai sebelum ditutup dengan surat tuntutan. Kalau kita lihat pembacaan di 182 ayat 1 huruf A, itu sudah selesai semua. Sia-sia dong berarti apa yang sudah dibacakan? Bahkan saya akan menyatakan dalam konteks ini si A tadi akan ditempatkan sebagai apa dia? Dalam alat bukti nanti misalnya. Karena dalam konteks pembuktian ada istilahnya corroborating evidence. Bahwa setiap alat bukti itu harus ada persesuaiannya. Maka hakim akan menilai apakah ini masuk dari alat bukti yang mana. Karena tidak setiap barang bukti itu akan jadi alat bukti. Artinya tidak serta-merta hakim akan melihat apa yang sudah dibacakan kemarin? Ya, pasti hakim akan menilai secara cermat, arif dan bijaksana. Apakah case ini tadi kembali lagi relevan atau tidak, admissible atau tidak. Bahkan akan melihat dari kualitas kesaksiannya. Apakah dalam konteks ini saksi tadi itu dikatakan dia sumber kesaksiannya benar, kemudian substansi dari keterangannya apa. Itu yang akan lebih digali oleh hakim. Tapi ya tadi yang saya katakan, kenapa harus diletakkan di akhir. Padahal kalau memang wujudnya adalah pertarungan open war dalam artian pembuktian, maka pembuktian kemarin harusnya sudah menggali ini lebih dalam kan. Kira-kira akan ditempatkan sebagai apa sebenarnya Amir ini? Kalau ibaratnya Anda sebagai seorang hakim begitu membaca, karena saat ini Anda sebagai seorang kuasa hukum kalau seorang hakim akan menilai ini gitu. juga akhirnya akan sulit gitu. Karena menurut saya ketika kembali ke kasus kemarin, nama ini kan tidak menjadi hal yang familiar di antara kita. Tidak pernah dan muncul. Dianggap the case is closed kemarin. Di awal sempat disinggung, tapi kemudian tidak dieksplor lebih jauh. Nah ini yang sebenarnya saya sayangkan juga. Disinggung tanpa menyebutkan nama begitu ya? Ya, bahkan sudah ada ungkapan bahwa 140 juta dan lain sebagainya itu.
tapi itu tidak dibuktikan. Padahal pada faktanya ketika bicara tentang pembuktian, apalagi perkara pidana, maka pembuktiannya adalah kebenaran materialnya tadi. Bahkan kalau dikembalikan ke jaksa penuntut umum, actori incumbit onus probandi, bahwa siapa yang menuntut dia harus membuktikan. Nah, jadi menurut saya, kalaupun kemarin itu sah-sah saja dibuka di pembuktian, itu akan jauh lebih menarik sebenarnya. Kalau memang dan mendapat nilai. Seandainya itu sudah the case is closed, hanya letakkan di duplik, saya kembalikan kepada nuansa kebatinan hakim yang nanti akan menilai itu. Tapi kesempatan untuk menggali, mengeksplor lebih jauh sudah selesai akhirnya. Mas Kirdi, kalau Anda melihat ini jelang vonis begitu ya, cukup berlinang air mata Jessica kemarin ketika disampaikan oleh Bang Otto begitu ya. Kalau Anda membaca gitu, apa yang kira-kira nanti untuk vonis itu sendiri akan seperti apa? Ini satu, sebelumnya saya akan bilang, jadi kesannya saya manusia tidak berperasaan nih, akan ngomong kayak gini ya. Tetapi di dalam bidang keilmuan saya saat ini, memang kita nggak boleh terpengaruh pada siapapun dalam kondisi emosi apapun di depan kita. Karena kita nggak akan pernah tahu orang di depan kita ini air mata beneran atau air mata buaya. Ya, nah ketika tadi dibacakan ada beberapa istilahnya memang sangat terlihat, sangat terlihat. Jessica tadi berekspresi, ya, menampakkan kesedihan. Kembali ke kata saya tadi, sedihnya kenapa dulu kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya kita nggak tanya secara langsung direct, itu satu. Yang kedua, ada beberapa kondisi juga yang karena saya ngelihatnya juga kita nilai tadi televisi, gitu sebetulnya nggak valid gitu ya, 100%. Tetapi gini, misalnya sinkron, bahwa itu ekspresi yang ditampilkan saat Bang Otto sedang membacakan, ya kayak gitu. Nah, memang bagian sini mata, upper face itu wajah ke atas ini terlihat sedih. Ya, hidung memerah gitu ya, kemudian ada berlinang air segala macam. Tetapi ada tarikan senyum di sini. Jadi kalau bahasa kita adalah inkongruen, nggak kongruen bawah sama atas. Sekali lagi saya clarify sebelum diprotes nih, ya, bahwa ini belum menandakan bahwa dia salah atau tidak bersalah. Tetapi menandakan bahwa ada pola yang tidak konsisten antara wajah bawah dan atas. Biasanya kalau sedih, benar-benar sedih, dua-duanya konsisten biasanya. Nah, satu itu. Dan saya coba untuk, walaupun nggak ditanya gitu, tapi saya coba menganalisa mengenai apa ini, saya malah berminat sebetulnya. Ini saya belajar banyak. Saya belajar banyak. Saya yakin pemirsa di rumah kalau benar-benar nggak cuma ngikutin serunya doang, gitu, juga bisa belajar hukum luar biasa dari para pakar-pakar hukum ini. Belajar racun, gitu ya, toksikologi hukum. Jadi ngerti banget deh udah. Ya. Menariknya gini, kan saya mengikuti diajarin nih Bang Otto tadi gitu ya, melihat berbagai alternatif. Kalau misalnya AP itu menyatakan hal yang tidak benar dan hakim terpengaruh dari kemarin, penjelasan kemarin, dan kemudian mempengaruhi keputusan. Ya, kemudian terbukti kemudian bahwa AP tidak nggak valid ternyata nih, salah nih orangnya segala macam. Apa sebetulnya yang terjadi? Jadi yang kemarin gimana? Saya nggak tahu yang terjadi. Apakah kasusnya bisa disidangkan apa nggak? Saya nggak berkompeten jawab itu, ya. Itu kalau tidak benar AP-nya, ya kan alternatif katanya tadi. Tapi kalau benar dan ternyata memang itu kebenarannya seperti itu, ya dan hakim terpengaruh, gitu. Jadi hakim terpengaruh dulu, ini runutannya flow-nya. Hakim terpengaruh dulu, kemudian katakanlah Jessica bebas, gitu. Kalau benar, ya berarti kan kemudian ini yang digali nih. Artinya kasus lain begitu kasus lain, betul. Tapi kalau misalnya hakim terpengaruh dan memutuskan oke, bebas. Ternyata AP tidak benar. Saya nggak tahu kelanjutannya gimana karena saya bukan pakar hukum nih. Baik, coba kita tanyakan kepada Bang Otto terakhir begitu ya, sebelum saya tutup program ini. Anda sempat bertemukah terakhir dengan Jessica sebelum nanti vonis begitu ya? Apa mungkin yang sudah diperbincangkan begitu dengan Jessica Kumala Wongso? Saya mengatakan sama dia ya bahwa segala kemungkinan harus kamu persiapkan. Apa itu Om katanya? Saya bilang kalau berdasarkan bukti-bukti sebagai seorang lawyer, sebagai seorang akademis, saya mengatakan tidak ada alasan sedikit pun kamu untuk dihukum. Tapi kan you tahu peradilan kita ini kan penuh ketidakpastian. Selama ini mudah-mudahan mulai sekarang ini kepastian itu kita peroleh. Tapi dia jawab dan saya sedih. Tapi semua teman saya bilang Om di penjara saya bebas.
Oke. Dan kamu sendiri gimana? Ya yakin saya bebas, orang saya nggak berbuat, dia bilang. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang semua yang tadi kita bicarakan tadi itu hakim harus pertimbangkan. Ya. Jangan sampai tadi Senkon dan Karta itu terjadi lagi. Ini sekarang kan sudah ada, kalau Senkon dan Karta kan sudah 10 tahun baru ketahuan. Ini sidangnya belum diputus, sudah muncul potensi Senkon dan Karta. Ya kan? Sudah muncul gitu loh. Jadi kalau sudah kirain begini, maka kita masuk kepada teori in dubio pro reo. Kalau kita ragu, maka harus diberikan keuntungan kepada terdakwa. Bebaskan dia. Ya. Gitu. Itu poinnya gitu loh. Kembali lagi, 2 alat bukti dan juga 1 keyakinan itu nanti akan kita lihat begitu ya. Apapun keputusan dari majelis hakim, itulah yang memang terbaik untuk diputuskan. Kita nantikan di tanggal 27 begitu ya Bang Oto ya. Terima kasih Mas Kirdi, Bang Oto, dan juga Mas Heri sudah hadir pada malam hari ini. Kita harus akhiri pemirsa perbincangan kita di Talk 2 News. Kita lihat nanti seperti apa babak akhir dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Apakah Jessica akan bebas atau dihukum sesuai dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Saya Rizka Indah pamit, selamat malam. Thank you Bang.